Halo Sobat Millennial and Gen Z, bertemu lagi di minggu ini di POV Times, Point of View Times bersama saya Gilang Pandutanaya dan tentunya pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis. Selamat siang Mbak Uni. Selamat siang Gilang, selamat siang Sobat Millennial Agency, salam dari Manila. Ini saya lagi ikut International Media Conference by East West Center. Walaupun kita nggak ada di studio di satu yang sama Mbak ya, di satu tempat yang sama, tapi tetap informasi untuk Sobat Gen Z and Millennial tetap harus disampaikan Mbak ya, ada isu terbaru di minggu ini. Harus update ya. Ya, harus update. Nah, ada dua bahasan topik. Yang pertama yakni adalah baru aja kemarin ini bahwa Pusat Data Nasional ini terkena peretasan, Mbak. Bahkan diminta tebusan sebesar 8 juta dolar atau 131 miliar. Tapi dari Menkominfo menyampaikan dari Pak Budi Ari tidak akan dibayar. Nah, ini gimana Mbak? Kok bisa akhirnya kebobolan dan sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab gitu? Ya, terima kasih Gilang. Jadi ini isu yang menarik dan sebetulnya saya termasuk kita ya IDN Times mungkin yang pertama kali memberitakan. Jadi nggak sengaja tanggal 20 siang sekitar jam setengah tiga saya kedatangan tamu Dr. Simonte dari pendiri dan juga chairman dari lembaga think tank Singapura di kantor kita ya. Dan dia sebenarnya pulang malam itu ke Singapura dengan Singapore Airlines, tapi tiba-tiba dapat notifikasi dari Singapore Airlines bahwa eh, sebaiknya penumpang datang paling lambat 3 jam sebelum penerbangan karena sistem di bandara down. Jadi dia minta tolong saya untuk ngecek. Saya langsung ngeceknya ke grup Menteri Perhubungan dengan Pemret, tapi belum ada jawaban. Lalu kemudian saya dapat notifikasi kedua di info bahwa itu adalah imigrasi. Jadi saya langsung WhatsApp Dirjen Imigrasi Bang Silmi Karim yang dia membenarkan bahwa sistem imigrasi itu down dan kemungkinan ada cyber attack. Dan itu semua yang ada di pusat data nasional itu kena ya, tidak hanya sistem imigrasi karena PDN itu di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya langsung telepon Pak Menkominfo Budi Aris Setiadi. Awalnya dia mengatakan belum dapat laporan, tetapi 5 menit kemudian dia mengirimkan WhatsApp update situasi sedang ditangani. Jadi IDN Times tuh termasuk yang pertama memberitakan karena nggak sengaja dimintai tolong. Nah, eh, singkat kata itu kemudian menjadi sejarah karena kemudian Kepala Badan Sandi dan Siber Nasional mengakui telah terjadi ransomware ya, ancaman terhadap sebenarnya pusat data nasional sementara dua, karena pusat data nasional sementara itu ada satu dan dua. Yang dua yang di Surabaya itu yang dihandle pengelolanya adalah Telkom BUMN melalui Telkom Sigma. Tapi menurut saya mau sementara ataupun beneran yang nanti yang katanya nanti akan diresmikan oleh Presiden, datanya kan tetap sama, yang disimpan adalah data. Dan hari ini update-nya dari Menkominfo itu ada 282 kementerian, lembaga, instansi dari pusat sampai daerah yang terdampak ya, terdampak dari bobolnya Pusat Data Nasional sementara kedua. Nah, ini pertama ya. Kami meliput dengan sangat intensif, kita meliput di ADN Times. Pertama, komennya adalah menurut saya ini sesuatu hal yang memalukan ya. Apalagi pemerintah sedang giat-giatnya menerapkan pemerintahan berbasis elektronik, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Bahkan pemerintah membangga-banggakan akan ada INA digital ya, government test, semuanya sedigital digital dan digital. Ini selalu hal yang dibangga-banggakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi sejak term pertama. Tetapi sebetulnya kebocoran data seperti ini sudah terjadi berulang-ulang, melibatkan data-data yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pemerintah atau BUMN. Tetapi ini kali ini membuktikan betapa lemahnya ya, betapa lemahnya proteksi data
dan betapa tidak update-nya proteksi yang diterapkan terhadap pusat data nasional. Point of view dari IDN Times, kami tidak peduli apakah itu sementara atau tidak, karena datanya nggak sementara, datanya beneran, bukan berarti kalau PDN-nya itu sementara, datanya kemudian sementara, kan tidak, datanya data yang sama, data yang benar-benar, data yang melibatkan data-data pribadi dari warga Indonesia dan mengganggu, sudah jelas mengganggu pelayanan publik. Jadi saya melihat bahwa Menkominfo berkali-kali mencoba mengatakan ini bukan PDN yang benar, tapi PDN sementara. Nggak penting, karena datanya nggak sementara, datanya itu real data. Jadi itu mungkin point of view yang pertama ya, dari IDN Times berkaitan dengan bobolnya PDN ya. Kedua tentu saja ya kalau misalnya pemerintah kemudian membayar yang 8 juta dolar atau 131 miliar, yaitu memalukan yang kedua, makanya nggak dilakukan. Karena apa? Menurut informasi yang saya kumpulkan dari berbagai pihak, Kemkominfo, dari PT Telkom, ya, kemudian dari pihak imigrasi, ya, bahkan saya tadi semalam wawancara dengan Dirjen Imigrasi, ya, saya juga ngobrol dengan Menkominfo, memang kesalahannya tuh ada di kita. Jadi dari awal itu karena mungkin apa namanya, proses kontrak, tender, apa segala macam berkepanjangan sehingga kemudian yang sekarang diberlakukan itu bukan, tidak bisa mengcover sesuatu yang teknologi terbaru dalam konteks perlindungan data, ya akhirnya mudah untuk dibobol ya. Siapa aja Mbak? Mohon maaf sebelumnya, kita ini siapa aja Mbak? Kita ini kita ini mudah dibobol, semua data kita mudah dibobol karena apa? Karena memang tidak maksimal upaya untuk menerapkan teknologi terbaru dalam proteksi data. Ya, apakah proses tendernya, apakah mungkin dipilihnya bukan yang terbaik, yang penting harus yang murah, karena kalau misalnya yang mahal nanti bisa jadi temuan BPK. Jadi ini adalah the whole system ini memang bermasalah, ya. Dan ini kan bukan baru pertama kali, tapi ini menurut saya yang terbesar ya, karena kemudian menyangkut 282 instansi, tetapi sebelumnya itu sudah terjadi, ya. Dan saya mendapatkan informasi bahwa di awal tahun ada tiga korporasi bisnis, termasuk korporasi tambang swasta, tapi yang juga juga kena ransomware, dan tapi mereka membayar ransomnya, karena kan itu ibaratnya itu si hackernya itu mengunci ya. Ini yang 282 tuh kayak mall dengan 282 toko-toko sama dia dikunci sehingga orang nggak bisa masuk ya. Pemilik mall nggak bisa masuk kecuali kalau dia membayar uang tebusan. Ya. Nah itu jadi ini tidak hanya sekedar memalukan kalau sampai dibayar, tapi juga karena memang kesalahan itu awalnya juga ada di pihak pengelola data, ya. Jadi menurut saya Kemkominfo di sini harus betul-betul introspeksi luar biasa, karena ternyata tidak bisa dipercaya untuk mengelola data dari warga yang ada di ratusan instansi. Kalau tadi Mbak Uni bilang sudah setahun 3 kali terjadi hal yang sama, ini apa dari pihak terkait nggak ada yang untuk evaluasi lagi Mbak? Akhirnya ini momen terbesarnya di sini nih. Setahun terjadi hal yang sama, jadi ini udah beberapa kali terjadi, gampang untuk dicari di internet, tapi awal tahun ini ada 3 instansi swasta yang sebetulnya kena juga ransomware, tapi mungkin karena mereka swasta mereka bayar aja daripada mereka nggak bisa akses datanya. Nah kalau pemerintah kan tadi saya katakan kalau sampai bayar kan, satu nggak ada etika, justifikasi etika, yang kedua ya memang ada kesalahan yang ada di pihak pemerintah dalam hal ini pengelola data center, bahwa ternyata tidak menerapkan proteksi yang paling maksimal dan paling berkualitas. Kalau dari point of view-nya sebagai warga Mbak, sebenarnya kita harus percaya siapa Mbak? Kalau misal ternyata data kita aja akhirnya udah bocor semua gitu. Ya gini, as simple as setiap hari kamu kan pasti terima ya telepon atau WhatsApp atau SMS yang menawarkan
kredit tanpa agunan, atau tiba-tiba ada orang kontak kita untuk menawarkan investasi di mana, perusahaan ini, perusahaan itu, dari mana mereka bisa dapat data kita, ya kan? Jadi data pribadi warga Indonesia itu diperjualkan dan kebobolan data kita diperjualkan di dark web itu sudah berkali-kali terjadi dan pemerintah tidak sanggup ya. Saya ulangi lagi, pemerintah Indonesia sampai detik ini tidak sanggup dan tidak capable, tidak bisa dipercaya dalam melindungi data pribadi dari warganya. Oke. Wow. Ini point of view yang sangat menarik itu ya. Yang dikutip ya. Iya. Yang itu yang bagian dikutip ya. Sangat menarik sekali. Nah, lanjut ke topik yang kedua, Mbak. Ini kita tunggu aja apakah ini akan kembali lagi terjadi, kebobolan lagi, atau ya endingnya seperti apa ya, kita tunggu nanti. Nah, ini Mbak, sekarang kita ke topik kedua, bahwa ada Mahkamah Rakyat Luar Biasa yang menggelar sidang di Universitas Indonesia. Ini dalam persidangannya adalah membahas 9 dosa Presiden Joko Widodo selama periodenya. Nah, sedangkan kalau menurut Bivitri ya, menyampaikan bahwa banyak hal yang menjadi catatannya dan mereka tidak percaya beberapa instansi atau peradilan yang saat ini ada di Indonesia. Makanya mereka mengadakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Ini sebenarnya apa, Mbak, yang ingin mereka sampaikan dalam mahkamah tersebut? Dan Jokowi tidak hadir. Iya, pasti tidak hadir, nggak mungkin hadir lah ya. Dia udah tahu bahwa di situ dia akan adili betul. Dan memang Mahkamah Rakyat Luar Biasa ini kan terinspirasi oleh People Tribunal yang pernah dilakukan di Den Haag untuk pelanggaran hak asasi manusia di tahun 1965 ya. Jadi menurut saya ini salah satu bentuk kemarahan luar biasa ya, muak atas betapa institusi-institusi yang berkaitan dengan peradilan itu menjadi kepanjangan tangan dari kekuasaan eksekutif. Padahal kan harusnya yudikatif, eksekutif, legislatif itu sejajar ya. Tapi kita melihat bahwa makin ke sini yang legislatif dan terutama yudikatif itu seperti menjadi kepanjangan tangan atau tukang stempel aja, atau mengikuti apa yang menjadi agenda dari kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini presidennya adalah Presiden Joko Widodo. Jadi mereka mengadili 9 dosa kan. Dulu Presiden Joko Widodo kan nawacita ya, 9 cita-cita, 9 program utama. Tapi sekarang dibuat jadi 9 dosa ya. Jadi nawa dosa. Nah, ini adalah bentuk ketika kemudian rakyat tidak percaya ya, lewat penggiat-penggiat sipil tidak percaya terhadap lembaga-lembaga resmi yang ada, dan kemudian membuat pengadilan rakyat luar biasa. Ya, kalau misalnya pemerintah ini masih punya hati nurani ya, masih punya mata dan telinga dan hati nurani, mestinya mereka mendengar, dan setidaknya dalam beberapa bulan ke depan sampai 20 Oktober ketika presiden yang terpilih dilantik itu mau mendengar, dan tapi nampaknya ya tanda-tandanya, dan karena itu kemudian ada pengadilan rakyat luar biasa ini. Nampaknya yang dilakukan karena mereka menganggap bahwa pemerintah dan Presiden Joko Widodo itu sudah tidak lagi mau mendengar apa yang menjadi kepedulian ya yang utama dari rakyat Indonesia ya. Kita sekarang situasi makin sulit. Kita lihat rakyat mengeluh soal pajak ini, pajak itu, aturan-aturan yang dibuat itu menyusahkan, nggak cuma buat rakyat. Jadi rakyat yang mungkin yang dilayani rakyat yang punya bansos, makanya approval ratingnya Presiden Jokowi menurut survei Kompas yang minggu yang lalu masih 75, di atas 75%. Karena apa? Alasannya karena menerima bansos. Tapi kan rakyat Indonesia bukan cuma menerima bansos, rakyat Indonesia juga kelas menengah yang luar biasa banyak. Teman-teman yang baru lulus kuliah yang kesulitan untuk mencari pekerjaan karena justru banyak sekali PHK di mana-mana. Nah, ini apa yang dilakukan Jokowi? Dia mungkin kelihatannya justru sibuk untuk menyiapkan upacara 17-an di ibu kota negara yang baru ya. Banyak sekali hal-hal yang tidak terlihat di mana peran dari negara untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan warganya. Berarti memang sebenarnya dalam 2 periode ini masih banyak yang belum terselesaikan, Mbak ya, oleh Presiden Jokowi?
Saya rasa saya melihat kita melihat dari semua yang kita liput ya, banyak sekali mulai dari undang-undang, aturan, kemudian prioritas, kemudian pelanggaran etik yang terjadi selama proses pemilu mulai dari di Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan bahwa justru Presiden Jokowi makin ke ujung masa jabatannya itu makin jauh dari kehendak rakyat ya, kehendak soal demokrasi, kehendak soal kepedulian terhadap problem-problem yang ada, apalagi soal hak asasi manusia. Ini kan isu yang nggak pernah disentuh oleh Presiden Jokowi, meskipun itu salah satu janjinya juga di awal ya. Oke, kita lihat nanti di kepemimpinan berikutnya, Mbak ya, apakah masalah-masalah yang selama ini dihadapi akankah disentuh dan diselesaikan. Nah, ini kita tunggu kepemimpinan berikutnya setelah 20 Oktober. Dan terima kasih banyak Mbak Uni untuk waktunya di POV Times dan Sobat Milenial and Gen Z. Saksikan terus update terbarunya hanya di IDN Times. Saya Gilang Madutanaya beserta pemimpin redaksi IDN Times Uni Lubis pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Uni. Sama-sama.